Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas untuk purpose channel, yaitu IPO perusahaan PT bersama mencapai puncak TBK atau bisa disingkat yang kedua emiten, yaitu baik mengolah rumah makanan, kemitraan rumah makanan, serta perdagangan bahan baku. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya bahas ya teman-temannya. Nah, di video kali ini saya akan bahas nama itu purpose spiralnya. Oke, kita mulai lagi ya teman-temannya. Kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. PT bersama mencapai puncak adalah perusahaan yang mengolah rumah makan secara langsung dan melalui entitas anak, kemitraan rumah makanan, serta perdagangan bahan baku, makanan beku dan sembako. Perusahaan dan entitas anak memiliki dua merek usaha makanan dan minuman. Salah satu merek yang paling terkenal milik perusahaan adalah ayam goreng Nelengso, dan merek milik entitas anak adalah Gepek Kak Ros. Merek ayam goreng Nelengso telah beroperasi sejak tahun 2013 dengan berbagai menu varian makanan. Sementara Gepek Kak Ros telah beroperasi sejak tahun 2017 yang berfokus pada penjualan ayam dan bebek. Perusahaan dan entitas anak telah memiliki cabang dan kemitraan 64 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia dengan rata-rata total konsumen yaitu 1,9 juta per tahun. Bermula di Kota Malang, Jawa Timur, kini perusahaan memiliki mitra di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Perusahaan juga mengembangkan bisnis food supply yang membantu masyarakat untuk memulai berbisnis dengan kemitraan jual beli bahan baku segala berupa sembako, cabai, sampai dengan ayam. Untuk alamat emiten ini di Jalan Raya Regensi Kompleks 9 Nomor 5 Kabupaten Malang, Jawa Timur 65153. Untuk situs pusat emiten ini yaitu http pt-bersama-mencapai-puncak.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan pusat emiten ini. Nah, mungkin teman-teman sudah lihat ya untuk nama tuh perusahaan ini ya teman-teman ya. Nah, pernah makan juga di sini ayam goreng Nelengso bersama mencapai puncak, karena kesuksesan bukan hanya sekedar angan. Nah, ini dia menunya teman-temannya, mungkin pernah dicoba juga ya bagi teman-teman di daerah sana itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO ini. Nah, mungkin ada perubahannya teman-temannya itu. Jumlah saham ditawarkan adalah 225 juta lembar saham, dari total saham dicatatkan yaitu 20%. Harga penawaran yaitu 278. Dana diperoleh sekitar 62 miliar. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 19 Januari sampai 24 Januari tahun 2024. Untuk penawaran umum di tanggal 2 Februari sampai 12 Februari tahun 2024. Untuk penyataan saham di tanggal 12 Februari tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 15 Februari tahun 2024. Untuk underwriternya yaitu EP MNC Sekuritas. Nah, sebelumnya sendirian saja ya teman-temannya. Ternyata dia collab sama HD yaitu KGI Sekuritas Indonesia, masuk ke papan pengembangan dan dapat waran, di mana satu saham mendapatkan satu waran yang cukup menarik pastinya. Nah, kita masuk ke rencana penggunaan dana. Yang pertama, sekitar sebesar 3,48% digunakan perusahaan untuk pembelian mesin dan kendaraan operasional untuk menunjang proses distribusi produk dan bahan baku yang lebih optimal. Di antaranya yang A, sekitar 44% untuk pembelian mesin cold stock dengan kapasitas 20 ton dan 1 unit mesin blast compress turn stock. Dan yang B-nya sekitar 56% untuk pembelian kendaraan operasional berupa 1 mobil truk telaga, 1 mobil Suzuki Carry, 5 kendaraan roda 2, dan 1 mobil Corsair pendingin. Yang kedua, sekitar 10,16% digunakan untuk perpanjangan sewa outlet lama untuk mendukung ekspansi bisnis perusahaan. Perusahaan akan memperpanjang sewa terhadap 18 outlet lama dengan nilai total emisinya sekitar 5,6 miliar dan akan dilakukan dengan pihak ketiga. Yang ketiga, sekitar 22,54% digunakan untuk renovasi outlet, gudang dan kantor, dan sistem otomatis dalam rangka mendukung bisnis perusahaan untuk penyimpangan persediaan bahan baku yang lebih besar. Jumlah outlet dan gudang yang akan direnovasi oleh perusahaan masing-masing sebanyak 23 outlet. Di dalamnya sudah termasuk 18 gerai yang sewanya akan diperpanjang dan 1 gudang. Saat ini utilitas gudang perusahaan baik yang terdapat di Malang maupun di Jakarta telah mencapai kapasitas sekitar 90%. Namun demikian, perusahaan akan melakukan renovasi terlebih dahulu pada gudang yang berlokasi di daerah Malang. Yang keempat, sisanya sekitar 63,82% digunakan untuk operational expenditure, diantaranya untuk pembelian bahan baku dan biaya-biaya pengembangan produk, marketing, dan branding. Nah, sedangkan dana yang diperoleh perusahaan dari pelaksanaan waran seri 1 jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk penambahan modal kerja perusahaan, diantaranya pembelian bahan baku dan marketing atau pemasaran. Nah, itu dia teman-teman
untuk rencana penggunaan dana ini. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di prospektus di bab 2-nya itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat nama itu struktur pemegang saham. Nah, sebelum IPO nilai nominalnya yaitu 50 per saham. Nah, nyata ada 3 yang megangnya. PT Anak Baik Sejahtera, Nanang, dan Yeni, lalu masyarakat. Modal ditetapkan dari setelah penuh nanti ke Bursa Efek Indonesia sekitar 1,1 miliar. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat dulu nama itu pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penahanan umum ini, teman-teman. Nah, ada PT Anak Baik Sejahtera, ada Nanang, lalu ada Yeni ya. Nah, seperti yang kita lihat tadi. Nah, sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing pemegang saham perusahaan pada tanggal 28 Februari tahun 2023, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa PT Anak Baik Sejahtera Nanang Suhelman dan Yeni Isnawati sebagai pemegang saham PT bersama mencapai puncak TBK yang mendapatkan saham dengan harga pelayan di bawah harga penahanan umum perdana saham, tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham tersebut sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran dalam rangka penahanan umum perdana saham menjadi efektif itu. Berdasarkan surat pernyataan tanggal 28 Maret tahun 2023, Nanang Suhelman dan Yeni Isnawati melalui PT Anak Baik Sejahtera selaku pengendali perusahaan berjanji tidak akan melepaskan pengendalian terhadap perusahaan selama 12 bulan sejak efektifnya pernyataan pendaftaran penahanan umum perdana saham persoalan. Nah, itu dia teman-teman. Untuk pembatasannya, artinya dia nggak boleh mengalihkannya, teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Struktur kepemilikan perusahaan. Nah, ada Nanang Suhelman ya, ada Yeni Isnawati. Nah, dia mereka ini di sini juga teman-teman di PT Anak Baik Sejahtera nih. Nah, lalu perusahaan dan juga di sini itu. Nah, jadi kita tahu kan kenapa dia jadi pengendalian Nanang Suhelman dan Yeni Isnawati ini itu. Oke, kita lanjut lagi ke data laporan posisi keuangan. Nah, ini dalam rupiah ya. Kita lihat untuk jumlah aset lancarnya di tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami peningkatan, di tahun 2022 meningkat lagi, lalu di tahun 2023 meningkat. Untuk yang tidak lancar kita lihat juga untuk asetnya tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami penurunan, di tahun 2022 nyata meningkat, lalu di tahun 2023 meningkat lagi. Lalu jumlah asetnya kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan itu. Untuk utangnya jangka pendek kalau kita sih lumayan juga ya teman-teman ya, kalau kita sih dari tahun 2020 ke tahun 2023 nyata mengalami peningkatannya. Nah, tapi di tahun 2023 nya agak menurunnya dibandingkan di tahun 2022 itu. Untuk jangka panjangnya kalau kita sih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jadi untuk total hutangnya dari tahun 2020 ke tahun 2022 meningkat, tapi di tahun 2023 sedikit menurun dia teman-teman. Itu kalau kita sih menurunnya itu hampir 1 miliar ya teman-teman itu. Untuk jumlah ekuitasnya kalau kita sih dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan, dari tahun 2020 ke tahun 2023 meningkatnya itu sangat drastis, itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Ini dalam rupiah ya teman-teman ya. Kita lihat untuk pendapatannya di tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, di tahun 2022 meningkat lagi. Coba kita bandingkan di tahun 2022 ke tahun 2023 di bulan Juli, nyata mengalami peningkatan di tahun 2023 nih itu. Nah, kita langsung saja ya teman-temannya, kita lihat laba bersih tahun berjalannya. Di tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat. Nah, di tahun 2022 ini meningkatnya itu sangat drastis ya teman-temannya itu. Nah, kalau dibandingkan di tahun 2022 ke tahun 2023 sampai bulan Juli nyata meningkatnya tuh lumayan teman-teman dibandingkan di tahun 2022, itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke rasio keuangan pentingnya. Nah, kita lihat ya teman-temannya. Nah, untuk total utangnya tadi turun ya teman-temannya. Ya, kalau kita sih turunnya sekitar 5,51% kalau dibandingkan di tahun 2022 itu. Penjualannya juga meningkat ya, tapi nggak tahu besar yang meningkatnya di tahun 2023 nih, itu dia. Nah, kalau kita lihat sih teman-teman bisa lihat untuk pertumbuhannya itu. Oke, kita masuk ke kebijakan dividen. Nah, langsung saja ya teman-temannya. Setelah dilaksanakan penahanan umum perdana saham, perusahaan merencanakan untuk membagikan dividen sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih tahun berjalan perusahaan setelah pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2024 dan di masa yang akan datang atas sesuai dengan kemampuan kas perusahaan. Kebijakan perusahaan dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh rapat umum pemegang saham tahunan (RUP)-nya atau jumlah lainnya yang disusul oleh pemegang saham perusahaan dan disetujui dalam rapat RUP nanti, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha perusahaan. Perusahaan dapat membagikan dividen pada tahun di mana perusahaan mencatatkan saldo laba positif
dan setelah dikurangin dengan cadangan berdasarkan UUPT-nya. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di Popestus di bab 10 itu. Nah, nyata dia membagikan dividen untuk di tanggal berakhir di 31 Desember tahun 2024. Nah, kemungkinan di tahun 2025 dia membagi dividen sebesar 20%, teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke policy baik di tahun 2022 dan di tahun 2023 untuk harga 278 ya. Untuk PBP-nya di tahun 2022 itu 5,81 kali, untuk di tahun 2023 4,98 kali. Untuk pelnya di tahun 2022 yaitu 21,05 kali, untuk di tahun 2023 itu 20,49 kali. Untuk BP-nya di tahun 2022 itu 47,85, untuk di tahun 2023 yaitu 55,77. Untuk delnya di tahun 2022 yaitu 29,43%, di tahun 2023 itu 23,86%. Untuk lainnya di tahun 2022 yaitu 27,59%, untuk di tahun 2023 yaitu 24,33%. Untuk EPS di tahun 2022 itu 13,20, untuk di tahun 2023 itu 13,57. Untuk jumlah sahamnya yaitu 1,1 miliar. Untuk ekuitas di tahun 2022 53 miliar, untuk di tahun 2023 62 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2022 itu 14,8 miliar, untuk di tahun 2023 jika disetahunkan yaitu 15,2 miliar. Untuk total hutangnya di tahun 2022 itu 15,8 miliar, untuk di tahun 2023 itu 14,9 miliar. Untuk market cap 278 yaitu 312 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk policy di tahun 2022 dan di tahun 2023. Kalau kita sih bagus ya untuk policy-nya di tahun 2023 nih ya teman-teman, agak murah ya teman-temannya dibandingkan di tahun 2022. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemarin kan hanya PT MNC Sekuritas ya teman-temannya untuk penjamin emisi efeknya atau underwriter-nya teman-teman. Nah, lalu ternyata ditambah oleh PT KGI Sekuritas Indonesia. Nah, kalau kita sih ternyata paling banyak KGI Sekuritas Indonesia nih, si HD 86,42%. Padahal kemarin tuh hanya MNC saja yaitu EP. Nah, ternyata EP pegang 13,58%. Nah, kemungkinan ada juga dananya menyalap ya teman-teman. Sama seperti MPIX teman-teman. MPIX juga saya bahas ya teman-temannya kemarinnya. Nah, ternyata yang pegang paling banyak adalah KGI teman-teman. Ini juga sama teman-teman. Nah, apakah ada yang menyalap juga dananya? Nah, nanti kita lihat ya teman-temannya. Nah, dan juga kita lihat untuk pergerakan MPIX nanti teman-teman. Jadi kita tahu untuk nanti kedepannya untuk baik ini pada saat listing nanti. Nah, jadi kita tahu nanti pergerakannya itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk pencatat terpusatnya. Nah, kita lihat lagi ya teman-temannya. Persoalan akan melakukan penahanan umum perdana saham dengan nilai emisi yaitu 62 miliar. Penahanan umum persoalan digolongkan menjadi penahanan umum golongan pertama itu. Nah, karena dia kan di bawah 250 miliar, jadi masuk ke golongan pertama. Alokasi pada penjahatan terpusat pada penahanan umum perdana saham ini adalah minimal nilainya itu sebesar 20 miliar atau setara 31,97% dari jumlah saham yang ditawarkan, maka tidak terdapat penyesuaian alokasi efek dalam penahanan umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi penjahatan terpusat perusahaan lebih besar daripada ketentuan minimum yang diatur dalam pasal 4 angka 1 huruf A. Nah, jadi kalau kita lihat dia nih masuk ke golongan pertama teman-teman. Jadi yang akan dibagikan ke retail yaitu sekitar 31,97%. Lumayan juga sih teman-temannya, banyak ke retail juga ya. Tapi masih mending ya teman-temannya dibandingkan GLPH kemarin. Nah, GLPH kemarin itu kan kalau dia tuh harganya tuh oleh 100 saja. Coba harganya sama seperti baik ini di 278. Pastinya dia setelahnya 31 ini teman-teman. Kalau baik harganya di 100, pastinya dia nanti 90-an teman-teman, 97% dibagikan ke retail itu. Nah, jadi kita tahu ya teman-temannya untuk nama itu barangnya ke bagi ke retail sekitar sini itu. Oke, kita lanjut lagi ke masa penahanan umumnya teman-teman. Ini lumayan lama juga ya teman-temannya, dari tanggal 2 Februari sampai di tanggal 12 Februari. Nah, kalau kita lihat sih di tanggal 12 Februari ini tutup sampai jam 12 siang teman-teman itu. Nah, bagi teman-teman yang minat silakan untuk melakukan pemesanan itu. Ya, kalau misalkan teman-teman masih ragu ya tunggu dulu aja itu. Oke, kita lanjut lagi ke simpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham baik dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan dari segi pendapatan. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk modal kerja dan belanja modal. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham baik adalah EP dan HD. Secara histori baru saja ngawal IPO saham SMART 2 kali alat tidak mengecewakan kalau dia collab teman-teman.
Nah, kalau saya dilihat EP belum pernah, tapi dia collab sama HD nih. Oke, kita lihat dulu untuk EP. Nah, terakhir dia Smell ya. Bisa 2 kali ALA, teman-teman. UDNG 1 kali ALA, MSI 5 kali ALB, Smell 2 kali ALA, dan sisanya kita bisa lihat, teman-teman itu. Nah, sedangkan dia collab sama KGI Sekuritas Indonesia HD. Nah, kalau kita sih bervariasi ya, teman-temannya. Di tahun 2020 ALA semua. Di tahun 2021 hanya 1 kali ALB. Di tahun 2022 ALA semua. Nah, untuk di tahun 2023 ini banyak bervariasi ya, teman-teman. Tapi dia collab semua nih, teman-teman. CBLE 2 kali ALA, Bimbel 6 kali ALB, Betul, Kuning, Men 4 kali ALB. Untuk Jati 2 kali, untuk Do 5%, POK 13%, STLK 4 kali ALA, dan Koka 32%. Nah, kalau HD ini di hari pertama dia langsung buang barang dia, teman-teman. Teman-teman bisa cek pada saat listing berapa saham ini. Dia rata-rata dia langsung buang barang, teman-teman, pada saat hari pertama. Itu. Nah, itulah kenapa saya bilang kurang menarik. Tapi kalau dia misalkan dia collab, si HD buang barang, ada yang nampung si Android satunya lagi, teman-teman. Itu. Nah, kalau dia misalkan sendirian ini agak ragu, teman-teman. Takutnya nanti dia buang barang nggak ada yang tampung itu. Nah, masalahnya kalau saya lihat sih IP ini juga kadang buang barang juga di hari pertama, teman-teman. Takutnya IP dan HD buang barang nggak ada tampung ya, sama saja, teman-teman. Bisa saja nanti turun. Itu yang kita takutkan. Makanya nanti kita lihat dulu untuk pergerakan untuk MPX nanti, teman-teman, dan juga HGN itu. Yang keempat, bersama listing saham baik memberikan waran yang dimana satu saham dapat satu waran yang sangat menarik. Apalagi waran sekarang digoreng terus ke 50. Apalagi akan tembusnya ini 400 itu. Yang kelima, IPO saham baik polusinya agak lumayan murah. Tapi masalah di underwater-nya, teman-teman, IP dan HD. Saya akan lihat dulu untuk gerakan listing di collab di MPX ya, teman-temannya, HD dan DR. Lalu juga HGN dia sendirian bawa HD ya, teman-temannya itu. Apakah bagus atau tidak? Nah, kalau misalkan bagus, artinya untuk baik ini juga bagus nanti, teman-teman. Atau mas baliknya, kalau dia misalkan jelek di tahunnya dia buang barang, tahunnya banyak banget dibuang barang, ya sudah, artinya untuk IPO saham baik ini akan jelek, teman-teman, kalau dia collab berdua ini itu. Jadi kita tahu nanti pergerakan untuk HD ini. Harusnya sih EP dan AO cocok ini, teman-teman, malah dipilih AD itu. Yang keenam, IPO saham baik lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek saja, IPC aja, yang penting cuan, itu aja, teman-teman. Ya, misalkan kalau misalkan dia merah masih ada tertutup juga ya untuk warannya, lumayan juga sih 1:1 ini itu. Nah, untuk baik saya akan nanti pesan ketika melihat untuk MPX listing dan juga HGN. Harusnya sih bisa sih untuk pesannya karena masih lama juga untuk penahan umumnya itu. Oke, mungkin itu dulu ya, teman-temannya, untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham baik ini untuk proses pinanya. Gimana, teman-teman? Apakah teman-teman akan ikut untuk saham baik ini? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.